Ya, kita mulai 1 Korintus. Ya, kita sudah sampai di Korintus, ada perpecahan. Ini persoalan pertama di jemaat Korintus. Ya, lagi ngomong perpecahan. Bukan YHS ya. Cuma tidak mengerti Pak. Sudah mengerti ya. Pak, kalau kita sih ngomong intern nggak ngomong keluar. Gitu ya. Full gospel ini Pak. Gitu ya. Sesama full gospel. Ya. Sesama bis dilarang. Jadi kalau saudara lihat 1 Korintus ini, ya pasti 1 Korintus ini nggak bisa satu kali seperti di Lebak Agung. Itu 1 Korintus 1 dan 1 Korintus 2. Nah, kalau kita mempelajari 15 pasal, 16 pasal dalam 1 Korintus, itu dari pasal pertama sampai pasal terakhir, setelah pendahuluan dengan penutup, itu isi dari kitab Korintus adalah mengungkapkan persoalan-persoalan yang terjadi di Korintus dan bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Nah, pasal 1 sampai pasal 4 ini persoalan tentang perpecahan, ada kelompok-kelompok. Nanti pasal 5 sampai dengan pasal 7 itu persoalan perzinahan. Di dalam jemaat ada perzinahan. Lalu perzinahan sekaligus perkawinan dan lain sebagainya, itu pasal 5 sampai pasal 7. Lalu pasal 8 sampai pasal 10 persoalan tentang makanan, tentang penyembah berhala. Bagaimana Paulus menyelesaikannya. Kemudian pasal yang ke-11 itu persoalan tentang ibadah, liturgi, tata cara, termasuk perempuan itu boleh memimpin atau tidak, termasuk juga perjamuan kudus. Lalu pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-14 persoalan tentang karunia roh. Pasal 15 persoalan tentang kebangkitan. Pasal 16 persoalan tentang pengumpulan darah. Sehingga saudara tidak akan bisa memahami kitab Korintus ini sebelum saudara tahu sebenarnya Paulus menulis surat Korintus itu untuk apa. Banyak orang yang memahami ini yang sepele tapi tidak dipahami. Itulah akhirnya orang menafsirkannya deduktif tadi. Supaya kita nggak deduktif, kita harus memahami waktu Paulus menulis surat kepada Korintus situasinya seperti apa. Sama saja. Dia menulis surat tujuannya apa. Nah, melalui apa yang sudah kita pelajari, jelas bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus yang banyak memiliki persoalan-persoalan. Bahkan nanti 2 Korintus dia tulis lagi, kenapa? Karena persoalan dalam 1 Korintus belum selesai. Dia harus tulis lagi surat 2 Korintus. Karena jemaat di Korintus itu jemaat yang latar belakang cendekiawan, orang yang berhikmat, orang yang punya karunia perkataan yang sudah kita pelajari. Sehingga memang agak lebih sulit untuk melayani orang yang orang yang pandai. Jadi memang lebih enak kalau cuma khotbah nggak selalu persiapan apa ya. Karena kalau orang itu biasanya agak tulus, agak lembut ya. Tapi kalau orang pintar, itu dia banyak tuntutannya dan lain sebagainya. Ya, tapi bukan berarti saudara anti akal ya. Jadi banyak orang yang dipakai karena akalnya seperti Paulus ya, untuk memenangkan orang-orang yang latar belakang seperti dia ya. Jadi Allah itu kaya. Yang saudara perlu pahami bahwa Allah tidak akan memenangkan dunia ini dengan satu metode, dengan satu orang. Allah memakai dengan banyak metode, dengan banyak berbagai gaya. Dari setiap generasi pasti ada yang dipakai. Nah, karena itu dalam bagian kita ini, saudara-saudara, itu ada laporan dari keluarga Chloe, masih ingat? Bahwa di jemaat Korintus ada perpecahan. Perpecahan seperti apa? Kita baca dulu ayat 15 sampai dengan ayat 1 Korintus pasal 1 ya. Terus ya.
Kita baca sampai ayat yang ke-15. 2, 3. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Lalu diingat satu nama lagi, juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Nah, kalau orang tidak memahami ini dalam penyelesaian persoalan, seolah-olah membaptis itu nggak penting. Apalagi kalau melihat ungkapan Paulus, aku bersyukur bahwa nggak banyak orang yang dibaptis. Nah, bukan ini esensinya. Jangan lupa konteks ini adalah karena ada perpecahan. Lalu Rasul Paulus mengungkapkan dengan pengalaman dia secara pribadi, karena banyak orang yang ngefan sama dia, lalu menggolongkan sebagai golongannya Paulus. Lalu Paulus kasih ilustrasi, apakah kamu itu dibaptis dalam nama Paulus? Apakah Paulus itu disalibkan untuk menebus dosa kamu? Jawabannya tidak. Berarti nggak boleh ada golongan-golongan. Ya, kita lihat. Ya, jadi ini golongan-golongan yang sampai hari ini saudara masih relevan di mana-mana. Ya, terjadi yang namanya perpecahan. Siapa yang terlibat? Saudara lihat dari 12, kamu masing-masing. Jadi di setiap jemaat, semua orang dalam gereja punya persoalan golongan-golongan. Jadi ada 4 golongan. Ada yang berkata golongan Paulus, ada yang berkata golongan Apolos, ada yang berkata golongan Kefas, dan orang yang sombong rohani, merasa yang paling rohani, berkata golongan Kristus. Mana golongan yang benar? Gak ada yang benar. Sudah, jangan pikir, wah ini berarti golongan Kristus yang benar. Bukan. Jadi ini semua golongan-golongan karena salah memahami. Jadi bukan mengikut Yesus berdasarkan kebenaran yang dipahami, tapi berdasarkan pemimpin. Ya, ini juga sering terulang hari-hari kita sekarang ini. Perkataan orang Korintus, ya, saya pengikut Paulus, saya dari Kefas. Rupanya persoalan ini diselesaikan oleh surat ini, karena dalam surat kedua ia tidak menyinggung lagi perkara ini. Jadi perkara tentang perpecahan selesai di 1 Korintus. Tapi nanti persoalan-persoalan yang lain yang tadi saya katakan, dari pasal pertama sampai pasal 16, semua isi tentang persoalan, ada yang belum selesai sampai 2 Korintus. Ini bukan partai-partai resmi seperti golongan Saduki, golongan Farisi, bukan. Tetapi ini adalah perselisihan, distorsi di antara jemaat, pertengkaran berdasarkan pemimpin-pemimpin yang disukai oleh masing-masing orang. Ini pelajaran bagi kita, bagaimana saudara tidak boleh mengkultuskan pimpinan. Kita harus jadi pemimpin, menjadi teladan, tetapi kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan di mana kita senang kalau orang mengikut kita. Tidak, kita harus bawa orang untuk mengikut Yesus. Memang Paulus berkata, ikutilah teladanku. Tapi saudara jangan lepas kalimat itu, kalimat sebelumnya, karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Ikutlah teladanku, artinya apa? Artinya dia punya komitmen bagi dia menjadi teladan. Bicara kepemimpinan itu bicara teladan. Enggak ada yang Amin. Amin. Makanya pemimpin harus dihormati dalam Alkitab 2 kali lipat. Yang mengajar firman 2 kali lipat harus dihormati. Kenapa? Karena jadi teladan. Kalau nggak jadi teladan, itu persoalan lain. Satu santunya. Ya. Lanjut. Nah, identitas dalam tanda kutip harusnya partai-partai ini. Paulus telah menginjili di Korintus, ya, itu sekitar 18 bulan, 1,5 tahun. Maka banyak orang di situ percaya pada waktu ia melayani. Pasti ada orang yang ngefan kepada dia, yang setia kepada Paulus.
Apolos pernah memimpin setelah Paulus pergi. Dia pandai berkhotbah. Dia orang yang fasih berbicara. Apolos orang yang berapi-api dalam menyampaikan firman, mungkin sampai berasap-asap ya, dan menarik sekali ya. Petrus mungkin orang Yahudi, disebut Petrus pemimpin mereka. Jadi mungkin dia mewakili orang Yahudi yang kerasulan asli, saudara-saudara, yang paling senior. Lalu Kristus mungkin orang yang insaf bahwa yang lain itu keliru dan mereka tidak mau ikut manusia. Tadi saya katakan, bukan berarti kalau dia berkata golongan Kristus ini yang benar, tidak. Ini merasa ya sombong rohani, semua salah. Yang benar adalah aku golongannya Kristus. Kalau kita golongan Kristus, ada golongan-golongan. Kalau masih ada golongan, itu tanda kita belum dewasa. Itu nanti diungkapkan. Jadi tanda kekecilan rohani adalah perpecahan. Perbedaan merupakan sebuah kekayaan kalau orang mengerti kebenaran. Ketika orang tidak memahami kebenaran yang absolut, yaitu firman Allah, dia akan membangun kebenarannya sendiri. Ketika orang membangun kebenarannya sendiri, disitulah ada perpecahan. Tapi ketika kita membangun kebenaran yang absolut berdasarkan firman Tuhan, kita boleh ada perbedaan, tapi kita tidak harus berpisah. Perbedaan merupakan kekayaan, manakala saudara memahami kebenaran yang absolut. Jadi selalu di mana ada perpecahan, di situ ada ketidakbenaran. Cuma Allah karena kemurahannya, karena kasih karunia-Nya, bisa memakai kelemahan itu untuk rencananya, supaya kerajaan Allah semakin dimuliakan, kerajaan Allah semakin dibesarkan. Coba kalau saudara yang jadi Allah, mungkin sudah saudara pakai semua satu-satunya. Cuma Allah itu kaya dengan banyak hal. Ya, walaupun banyak orang yang nggak sesuai apa, tetapi bagaimana melalui kelemahan-kelemahan itu, tapi Allah berkarya supaya rencananya tercapai. Itu diizinkan oleh visualisasi. Iya, tetapi nggak boleh dihalalkan. Saudara jangan lupa, nggak boleh dihalalkan. Kalau perpecahan karena prinsip, karena kita mengerti kebenaran bahwa dia tidak benar, dia sesat dari kebenaran itu, kita boleh pisah. Itu karena prinsip. Ya, kembali absolut adalah firman Allah dasarnya. Yaitu kalau dia sudah nggak percaya Yesus Tuhan, itu yang paling gampang. Itu kan dia udah jelas tidak perlu kepada kebenaran absolut. Sudah jelas saudara, kalau nggak bisa, saya curiga sama saudara, berarti saudara juga nggak benar. Kalau sudah bicara hal yang prinsip. Tapi kalau bicara hal-hal yang sifatnya bisa ditoleransi, masalah selera, masalah seperti ini, golongan ini, karena Apolos pintar khotbah, itu orang-orang yang senang dengar khotbah, itu Apolos, ya, karena Paulus itu orang yang pintar bicara tentang pengajaran dan lain sebagainya, orang ikut. Karena Petrus ini sosok guru yang dari Yerusalem, aku ikut ini nih, lebih kebapaan. Semuanya salah. Aku golongan Kristus merasa yang paling benar sendiri, ya. Jadi itu semua salah, ya. Partai pertama dan kedua rupanya yang terbesar, yaitu Paulus dan Apolos. Dan selanjutnya Paulus hanya singgung keduanya itu setelah ini. Nanti dia nggak singgung lagi Kefas, dia nggak singgung lagi Kristus. Ketika dia berkata Apolos yang menyiram, ya, aku yang menanam. Tapi yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi dua partai ini aja yang disebut. Artinya apa? Nanti konteksnya berhubungan dengan persoalan ini. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Gak layak ikut Paulus, gak layak ikut Apolos. Siapa Paulus, siapa Apolos? Nah, jadi kalau saudara lihat, nanti mengerucut tidak jadi 4 lagi, tapi 2. Karena yang 2 ini yang lebih besar. Kenapa? Karena 2 orang ini paling lama di Korintus, sehingga pengaruhnya lebih banyak. Jadi kalau saudara mau pelayanan sampai mendarat, saudara harus hidup bersama-sama dengan jemaat di mana saudara ada. Berarti tadi nggak Korintus ya? Kenapa? Petrus jadi Korintus juga. Petrus nggak ke Korintus. Ke Korintus kunjungan dan lain sebagainya tidak menetap seperti Paulus sampai 18 bulan. Tapi Petrus kan sama dengan Korintus. Iya, cuma tidak selama Apolos dengan Paulus, ya. Lanjut. Paulus membantah perselisihan itu,
ya, dengan pengalamannya dia. Adakah Kristus terbagi-bagi? Paulus heran, kok bisa kamu pecah? Orang Kristus satu. Masakan Kristus dapat dipotong-potong dan dibagi-bagi di antara golongan-golongan itu? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Jawabannya tidak. Artinya nggak ada dasar untuk perpecahan. Paulus tahu jawabannya, mereka juga tahu. Ini semacam pertanyaan retoris penekanan bahwa tidak ada argumen yang layak untuk saudara golongan-golongan. Nggak bisa. Ya, bukan berarti saudara nggak boleh organisasi karena itu kebutuhan sekarang. Betul, ada gereja B, ada gereja C, saudara-saudara. Tetapi itu adalah satu alat untuk mengatur. Tapi orang bisa terjebak, bukan fokus kepada bagaimana orang bertumbuh melalui organisasi itu, tapi lebih memperhatikan birokrasinya. Sehingga orang ribut soal jabatannya, ribut soal banyak hal yang sebenarnya gak penting di situ. Kenapa sih ada organisasi gereja? Sebenarnya gereja itu bukan organisasi sebenarnya, karena gereja itu adalah organisme. Berarti gak? Organisme pribadi-pribadi. Saya pernah ngomong ini semangat dalam seminar pertemuan gereja, saudara. Wah, bapak-bapak Tuhan yang hadir. Gereja itu bukan organisasi, tapi gereja itu adalah orgasme. Saya nggak sadar, saudara. Saya nggak sadar, saya ulang lagi, saudara. Gereja itu bukan organisasi. Dengar baik-baik, gereja itu adalah orgasme. Orang semua Memuaskan jiwa, Pak. baru mau ketiga kalinya, oh iya, minta maaf. Maksud saya organisme. Pelan-pelan. Makanya sekarang saya kalau ngomong ini, saya pelan-pelan. Punya pengalaman bahaya. Kalau gereja bukan organisasi, tapi organisme. Jadi pribadi. Untuk apa organisasi? Untuk manajerial, mengatur, memanage. Jadi jangan jadi masalah. Makanya kita satu. Sebenarnya Alkitab tidak pernah mengajak saudara dan saya untuk membentuk satu kesatuan, untuk mewujudkan satu kesatuan. Tapi Alkitab memerintahkan memelihara kesatuan. Karena sebenarnya di dalam Kristus kita sudah satu. Jadi kita bukan bagaimana bisa bersatu, bukan sebenarnya. Tapi kita sudah satu di dalam Kristus, itu yang kita pelihara. Coba kita lihat Efesus pasal 4. Ya, makanya perpecahan itu saudara-saudara, itu pasti hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cuma kalau akhirnya itu menjadi satu perkembangan, itu karena kemurahan Tuhan, pengampunannya, memberi kesempatan. Tetapi bagaimanapun perpecahan itu melukai satu pihak dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan cari mana yang benar, mana yang salah dalam perpecahan seperti itu. Tetapi bagaimana kita akhirnya menyadari kesalahan masing-masing untuk berjalan dalam visi yang Tuhan berikan pada saudara. Selama saudara cari yang mana yang benar dan lain sebagainya, pasti tambah panas. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah. Baca sama-sama. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita disuruh memelihara. Sudah tahu artinya memelihara? Sudah satu atau belum? Sudah. Jadi kita bukan berusaha mewujudkan persatuan. Kita sudah satu kalau kita sudah di dalam Kristus. Karena Kristus mempersatukan. Amin. Karena di dalam Kristus tidak ada barbar, tidak ada Yunani, tidak ada orang bersunat, orang tidak bersunat, Yahudi, Yunani, enggak ada. Satu di dalam Kristus. Kenapa? Ini kasih tahu alasannya. Satu tubuh, nanti di dua. Kenapa kita berusaha memelihara kesatuan roh oleh kita damai sejahtera? Karena ini kita satu tubuh. Kristus kepalanya, kita tubuh. Tubuh beda-beda, tapi kepalanya satu. Nah, tubuh itu saudara-saudara tidak saling menyakiti, walaupun fungsinya berbeda, tapi saling mendukung. Kalau satu tubuh sakit, pasti yang lain sakit. Mungkin nggak kalau kaki saya ketiban, batuk, tangan saya berkata, mulut saya berkata suku,
Kamu dari tadi saya bilang jangan pergi sekarang syukur. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau sudah saya Nggak mungkin ya? kamu. Nggak mungkin boleh ngomong gitu ya? Kamu. Tapi dalam tubuh Kristus mungkin. Ya. Kalau sudah sedikit. Nanti maksudnya di dalam tubuh yang dipakai analogi, kalau kaki sakit, mulut ngomong apa? Aduh. Haleluya. Haleluya. Kalau kaki saudara ketiban batu, mulutnya ngomong apa? Aduh, merasakan. Kata satu dulu. Nggak mungkin kaki ketiban dan saudara berkata syukur, bau tau rasa kowe. Mungkin apa? Nggak mungkin, mestinya. Tapi dalam tubuh Kristus Mungkin. Ya, itu. aneh. Aneh. Aneh loh kan? Aneh. Ini nggak boleh. Karena kita satu tubuh, satu roh. Sebagaimana telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi jangan ribut soal baptisan selam, baptisan perci. Kita sudah satu. Karena arti baptisan itu disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kita ribut soal selam perci, saudara-saudara udah gak relevan. Kenapa? Sampai kapanpun gak akan bisa selesai. Saya, saudara-saudara, gereja yang punya keyakinan bahwa kalau orang masuk gereja saya baptis selam, tapi saya tidak akan merendahkan orang yang dibaptis percik karena menghargai tubuh Kristus. Kenapa? Banyak orang dibaptis selam nggak benar begini. Banyak orang dibaptis percik benar. Ya. Saudara bisa menghakimi setiap entong bahwa dia nggak benar. Saudara-saudara sudah 70 berapa tahun ya? 70 sekian tahun saudara-saudara. Saudara temukan isu apa tentang dia? Nggak ada. Isu apa tentang moral berhubungan dengan setiap Hah? Oh itu tegas Pak, bukan marah Pak. Ya, Ada binatangnya juga kaki 4 kok. iya. Itu kalau mau berargumen nanti pas nggak bagusnya moral yang sifatnya penyewaan keuangan, perjinan segala macam seperti kita dengar banyak orang-orang hamba Tuhan yang kita anggap dipakai luar biasa, yang kita anggap dia nggak punya Roh Kudus karena nggak pas dengan kita. Saudara-saudara nggak bisa. Iya, setiap entong nggak. Saya juga pernah tersinggung sama Ustaz Untung kalau suka tersinggung. Iya, karena dulu saya jadi panitia di Jakarta, saudara-saudara. Panitia KKR di Jakarta. Wah, panitia, jangan dipakai setan. Saya pakai name tag panitia. Lalu saya dulu lihat orang belum panitia. Mulai saat itu pokoknya kalau Ustaz Untung ini mau jadi panitia. Udah capek-capek kerja susah. Itu anak-anak yang jalan-jalan. Oh iya itu Pak. Jangan dipakai Inggris ya. Ibu-ibu itu udah perhatikan apa? Oh iya. Semua kamar mandi kunci. Kalau mau ke kamar mandi sebelumnya semua. Jadi sudah kemarin juga di sana. Kalau di situ kamar mandi udah nggak boleh tutup. Iya itu. Marah. Kalau itu selera, kita nggak boleh ribut soal itu. Saya nggak bisa seperti itu. Bagaimana kalau orang yang sudah nggak paham bagaimana orang kunci? Ya Itu karunia Bu. Ya. Bisa ngomong gitu itu. Ya, tapi kita nggak bisa katakan berhubungan dengan baptisan bahwa dia nggak pernah jadi, bukan cara baptisan. Yang penting saudara semua dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, selesai. Itu yang mempersatukan kita karena kita satu baptisan. Kecuali saudara dibaptis dalam nama rock and roll. Itu baru kita bisa nggak bersatu. Ya. Tapi semua Bapa dan Roh Kudus. Nah, ini yang terjadi di gereja sekarang kenapa? Karena kerdil pemahamannya. Saudara-saudara, seorang pendeta muda dari sebuah gereja yang begitu setia di gereja itu. Pendeta muda di satu gereja udah senior, usia dia sudah hampir 70. Dia juga ikut MBS. Pendeta muda ini. Lalu dia ingin menikahkan anaknya. Nah, anaknya ini dari gereja, bukan GBI. Lalu ngomong sama Pak Pendetanya, tempat dia melayani. Pak, bagaimana ini anak saya mau menikah dengan orang yang dari gereja A? Lalu saudara tahu, kalau belum dibaptis tidak akan saya berkati. Saya nggak mau berkati. Lalu saudara, calon mertuanya dengar itu, marah.
kita yang dibaptis percik ini semuanya nggak benar. Itu kenapa pemahaman yang dangkal? Harusnya nggak perlu dia ikut di situ di baptisannya, layani saja. Nanti kalau saudara yang dia berhenti, dia juga akan dibaptis. Daripada saudara mau langsung pada satu hal yang membuat distorsi. Jadi selalu pemahaman kita akan kebenaran itu akan membuat kita sulit untuk bersatu. Kalau pemahaman kita salah, karena itu pemahaman kita menentukan. Kalau kita memahami kebenaran secara absolut, kita bisa berbeda. Tapi perbedaan bukan perpisahan, tapi perbedaan kekayaan. Amin. 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 Iya, itulah tadi Pak Agil bicara soal pemerintah. Itu penting. Itu seni yang hilang hari ini di gereja. Bagaimana orang bisa memahami kebenaran? Itu pemerintah. Satu. Bagaimana saya memenangkan orang itu dimenangkan di gereja, orang saya bisa memuliakan orang lain. Itu yang perlu diberdayakan hari-hari ini. Kalau itu terjadi, nggak ada yang namanya orang sampai perpecahan secara radikal karena hal yang tidak prinsip. Lalu saudara mungkin berkata, oh itu Pak Paulus sudah berkata berpisah. Saudara perhatikan perpisahannya karena apa? Dan apakah nggak selesai? Oh selesai. Malah Paulus itu sangat dewasa sekali. Pada waktu itu terjadi dia keras sekali karena dia modelnya kolerik, saudara. Nah, saudara juga jangan lupa gaya orang itu tergantung temperamennya. Ya. Temperamen saudara nggak bisa diubahkan. Cuma bagaimana temperamen itu, kalau karakter bisa diubahkan. Kalau temperamen itu bawaan lahir. Jadi orang yang melankolis, temperamennya melankolis. Jadi suka mengasihani diri. Nah, bagaimana ini kita arahkan melalui firman Tuhan kebenaran menjadi hal yang positif. Nggak ada temperamen yang paling bagus sebenarnya, nggak ada. Itu kekayaan. Orang kolerik yang ngomong bisa lobby-lobby. Nah, saudara suruh orang melankolis nggak bisa lobby-lobby. Saya suruh lobby-lobby orang nggak bisa. Tapi kalau orang kolerik, waduh, orang sanguin, wah, orang pragmatik, waduh, bisa dia suruh lobby. Maunya dia bom dulu meledak baru dia sadar ya. Nah ini banyak di dalam gereja seperti ini kekayaan. Jadi cara mengajar orang dan sebagainya itu juga hubungannya dengan apa? Temperamennya. Nah bagaimana temperamen itu diisi dengan kebenaran? Musa, model orang melankolis yang dipakai oleh Tuhan. Masing-masing ada dalam kita Abraham, model orang yang pragmatik saudara, tapi begitu luar biasa dipakai. Semua bisa dipakai. Nah sehingga kalau kita memahami akan kebenaran, saudara-saudara, kita tidak akan menjadikan perbedaan itu perpisahan, tapi perbedaan adalah kekayaan. Amin. Amin. Ya, lanjut. Ya, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi jelas bahwa dia mengungkapkan ini sebagai satu pengalamannya, supaya jangan orang yang menempatkan Paulus sebagai satu figur yang salah dikultuskan. Bukan berarti baptisan nggak penting, bukan berarti membaptis orang nggak penting, bukan. Karena di situ ada ungkapan Paulus yang berkata dia bersyukur karena nggak terlalu banyak orang yang dibaptis. Kalau saudara lepaskan itu dari konteks seolah-olah kalau pelayanan kita banyak membaptis orang, itu nggak terlalu penting. Ya kan? Coba kita lihat tadi ayat yang ke-13 1 Korintus. Ya. Adakah istimewa bagi? Adakah Paulus disalibkan dalam kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis lagi Kristus dan Gaius. Kalau saudara ini keluarkan, kan seolah-olah membaptis itu nggak terlalu penting. Paulus bersyukur membaptisnya 2 orang, baru ingat lagi disebut ada Stefanus. Nah, bukan itu esensinya. Esensinya adalah supaya orang jangan berpisah, karena saudara itu bukan dibaptis dalam nama Paulus, dibaptis dalam nama pemimpin yang lain, tapi saudara dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita satu dalam baptisan. Lanjut. Ini penting. Melalui pembaptisan rohani, baptisan Roh Kudus,
dan simbolis mereka telah dipersatukan dalam satu tubuh dalam nama Tuhan Yesus. 3 pernyataan atau pertanyaan ini berhubungan dengan 3 doktrin. Apakah kamu dibaptis sama Paulus? Apakah Paulus disalibkan demi kamu? Nah, ini berhubungan dengan 3 doktrin yang diungkapkan oleh Paulus. Pertama, doktrin pribadi Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Lalu yang kedua berhubungan dengan salib Kristus. Apakah kamu dibaptis dalam, apakah Paulus itu disalib itu untuk kamu? Nah, maka dalam pikiran Paulus baptisan itu penting sekali sebenarnya. Tetapi jangan karena siapa yang membaptis sehingga saudara ikut yang membaptisnya. Bukan siapa yang membaptis, tapi saudara dibaptis dalam nama siapa. Itu yang lebih penting. Lalu yang ketiga, doktrin yang ketiga ialah baptisan berhubungan dengan doktrin gereja atau jemaat, atau dengan kata lain tubuh Kristus. Nah, pemahaman kita akan doktrin pribadi Kristus yang kita pelajari kristologi kalau di MBS, salib Kristus kalau kita pelajari keselamatan bicara. Lalu doktrin yang ketiga itu baptisan berhubungan dengan gereja. Pemahaman kita benar-benar berhubungan dengan ini membuat kita bisa satu walaupun kita berbeda. Iya. Sekarang saya kasih contoh yang tidak akan pernah selesai sampai hari ini. Yang ketiga ini, doktrin ketiga yaitu baptisan. Yang tadi saya sudah singgung sedikit. Kenapa sih di gereja-gereja Protestan, gereja Katolik sampai hari ini dan mereka tetap lakukan anak-anak dibaptis? Dan kalau saudara hubungkan dengan doktrin gereja saudara, pasti sepaham dengan saya bahwa orang nggak boleh dibaptis kalau belum percaya. Betul kan? Iya. Nah, kenapa ada seperti itu? Kalau pemahaman kita lengkap, kita dewasa, kita bisa paham. Itu hubungannya dengan doktrin. Doktrin apa? Karena gereja Katolik, gereja Protestan itu menyamakan antara Israel dengan gereja. Jadi Israel itu sama dengan gereja. Gereja adalah Israel rohani. Karena dulu orang menjadi Israel keturunan Abraham secara fisik disunat. Nah, sekarang orang jadi keturunan Abraham karena iman kepada Yesus dibaptis. Karena disunat itu anak-anak, dibaptis anak-anak. Tapi kan ada perjanjian baru. Nah iya, itu pandangannya mereka. Nah, sehingga saudara mau masuk dalam banyak hal apapun, pasti tidak akan pernah kita bersatu. Nggak akan pernah. Saudara bisa punya argumen, ini yang kita harus bisa pilih. Mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Saya nggak pusing kalau saudara bicara ini tadi, saudara mau bahas dengan cara apapun, karena kita nggak akan bisa selesai kalau bicara ini. Tapi kalau bicara ini nggak bisa kompromi. Saya harus percaya bahwa Yesus Tuhan, Allah manusia sejati. Dia satu-satunya juru selamat, nggak ada yang lain. Kalau orang menentang itu, baru kita bisa pisah. Itu prinsip. Tapi kalau masalahnya nggak prinsip, saudara-saudara, kita lakukan ini, karena nggak akan pernah selesai. Lalu nanti dia kasih contoh lagi bagaimana kalau orang sudah mau mati, apakah harus diselam? Bagaimana kalau orang di padang gurun? Tambah lagi repot. Kenapa? Karena itu tidak hal yang prinsip. Itu kekayaan dalam gereja. Itulah yang saya nikmati di MBS. Di MBS ini banyak saudara-saudara apalagi yang di Sumbangan, orang-orang dari GKI, orang-orang dari DPIB. Di hari Sabtu ada yang dari Katolik, saudara. Kalau kita bicara soal baptisan, lalu kita katakan kalau baptisan anak, kalau kita biasa segala macam, kita sulit menangkan mereka. Kenapa? Itu nggak prinsip, nggak apa-apa. Yang penting baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti kalau mau bicara lebih dalam lagi, yang penting-penting dulu mereka bisa paham keselamatan. Ya, siapa itu Yesus, bagaimana diselamatkan, ya, tentang salib Kristus. Itu baru kita bisa ribut. Kalau ya seperti ini kan sama. Nyanyi tepuk tangan apa enggak, masih ribut. Ya. Apakah
gereja-gereja yang tepuk tangan selalu lebih bagus dari gereja-gereja yang tepuk tangan? Belum tentu. Belum tentu. Kalau saya milih memang rasanya nggak enak kalau nyanyi Tegak Berdiri Indonesia Raya, kayak juga sedikit rasanya kurang mantap ya nggak? Selera. Iya. Nah, jadi kita harus bisa bedakan supaya apa? Supaya kalaupun ada perbedaan di antara kita, perbedaan bukan membuat kita berpisah. Iya. Tapi perbedaan adalah kekayaan, karena kita memahami kebenaran yang prinsip, kebenaran yang esensi. Amin. Amin. Nah, ini yang diungkapkan Paulus. Jangan sampai berpisah. Kenapa? Karena pemahaman pribadi Kristus, karena pemahaman salib Kristus, karena pemahaman tentang gereja. Kalau kita bisa memahami ini dengan dewasa, kita bisa berbeda, tapi pasti kita tetap bersatu. Kak, kalau Ya. istilah mereka di CD itu setelah dewasa kan di CD. Nah, itu dia nanti Apa akhirnya. itu artinya? Jadi kenapa ada baptisan anak? Karena tadi doktrinnya, karena tanda keselamatan keturunan Abraham itu disunat. Dalam perjanjian baru tanda keturunan Abraham dibaptis. Betul kan? Sehingga bagi mereka baptisan itu adalah ganti sunat dalam perjanjian lama. Perjanjian baru itu adalah baptisan. Makanya orang dalam perjanjian baru gak disunat, tapi dibaptis. Untuk jadi milik Kristus dibaptis. Kalau perjanjian lama disunat, gak ada baptisan. Jadi perjanjian baru itu adalah jawaban dari perjanjian lama. Makanya gak ada sunat yang membuat orang diselamatkan apa? Tidak, bukan sunat, tapi iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus itu ditandai dengan baptisan. Karena sunat itu adalah anak-anak, makanya mereka baptisan anak-anak. Baru nanti ada namanya CD, peneguhan baptisan. Jadi orang yang sudah dibaptis ada katekisasi Ya, untuk CD ini. Kalau gereja dewasa enggak, gereja yang baptisan dewasa enggak ada CD. Ya. Cuma kalau kita kembali ke Alkitab, kita cari di mana ada CD, enggak ada juga. Nah, kalau mau bicara lebih aman, ya memang baptisan selam. Kenapa? Karena nggak dipermasalahkan. Kalau sudah diselam ke gereja percik nggak masalahkan. Kalau sudah dipercik ke gereja selam masalahkan. Jadi pilih yang selam, aman. Itu praktis. Jadi sudah nggak marah-marah yang begitu. Nanti orang jadi bertobat, oh iya betul juga ya. Ngapain kita ribut-ribut? Ya, iya dengan begitu kan sudah ada orang yang akhirnya oh iya. Ada sudah. Di gereja saya itu ada orang yang sampai mempertahankan karena dia sudah dicikopi dari keluarganya kalau dibaptis ulang itu sesat. Jadi saya bilang kalau kamu mau jadi pengurus gereja saya belum selam, nggak bisa, harus selam. Ngamuk saudara. Akhirnya pakai cara tadi itu dia bertobat. Kamu mau yang aman, apa yang mau dipermasalahkan? Ya aman Pak. Nah kalau aman, kalau kamu benci, kamu ke gereja selam nanti mau nikah, dia belum nikah, mau nikah dengan orang yang diselam, kamu dipermasalahkan. Kalau kamu sudah diselam, kamu nikah dengan orang yang percik, kamu tidak dipermasalahkan. Begitu kan? Iya. Nggak pernah jarang disuruh percik. Kita sudah bahasa semua. Oke. Tidak bisa. Meskipun doktrin baptisan itu penting sekali, namun Paulus menekankan ketidakpentingan manusia yang membaptiskan itu. Ini yang harus digarisbawahi. Ya. Dia tidak berkata baptisan itu tidak penting. Tetapi apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku bersyukur tidak banyak di antara kamu yang aku baptis. Artinya apa? Bukan baptisan itu tidak penting tadi yang seperti saya jelaskan, tetapi bukan siapa yang membaptis, tapi dibaptis dalam nama siapa, itu lebih penting. Nah sekarang ini banyak orang apa? Siapa yang baptis? Kalau si A yang membaptis lebih sakti. Kalau si B yang baptis iya, ada jemaat saya ngomong sampai 6 kali dibaptis. Wah saya 6 kali dibaptis. Saya bilang kamu tuh baptis 6 kali gimana cara ceritanya? Dia ceritanya pertama percik waktu masih kecil. Oh itu biasa, saya juga punya pengalaman. Kedua bapak yang baptis. Saya bilang, oh ya, kapan tuh? Tahun 2001. Di mana? Di gereja dan Ustaz. Oh iya. 3 ke Yerusalem. Semua
semua Yahudi dari baptis saya dibaptis. Kan katakan itu. Dan orang juga laksanakan itu lagi dibaptis. Keempat, ada gereja tertentu yang berkata kalau dibaptis di situ itu pengurapan usaha kekayaan. Dan Tolak sedikit. jadi saya kepingin kaya begini. Baptis, di mana dibaptisnya? Kasih tahu tempatnya di hotel Tunjungan. Lalu yang keempat, yang kelima itu ada hamba Tuhan yang berkata itu kalau dia membaptis melayang. Thailand. Jadi saya kepingin baptisannya melayang. Kalau itu kan kalau saya baptis saya baptis selam, saya tidak jatuhkan diri. Kenapa? Saya menyadari saya kecil. Saudara bayangin kalau saya baptis Pak Budi. Kalau saya begini, stres, apalagi ini paling saya sekat. Jadi supaya tertib, supaya enak dia nggak stres, kan yang penting Islam, yang penting imannya, baptisan pensahabatan, yang penting sebenarnya pemuridan dia sebelum dibaptis. Jadi saya muridkan. Nah, jadi saya kalau baptisan berdiri ini. Nah, lalu saya doakan, lalu saya tekan gini dia duduk. Selesai. Nah, kalau bapak kan baptisnya gini, nggak melayang. Kalau orang itu baptis gini Pak, melayang. Melayang. Jadi kayak makan gitu melayang. Ngambang. Saya bilang itu karena kamu itu peringatan tubuhnya bagus. Jadi saudara-saudara, itu mistik-mistik sekarang yang dimana esensi dari baptisan itu sudah tidak bernilai. Apa sih arti baptisan? Saudara satu dengan Kristus, mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Jadi karena iman saudara kepada Yesus, saudara dibaptisan. Bukan airnya yang membersihkan, bukan orangnya, tapi iman saudara. Ada percaya gitu. Iya, Tanda percaya. Jadi bukan baptisannya yang membuat saudara diubahkan, tetapi iman kepada Yesus, di mana saudara bertobat dari dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang membuat saudara dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan. Dilambangkan. Saudara jangan lupa itu dilambangkan. Nggak mungkin itu nggak lambang. Masuk air itu lambang kematian, keluar dari air itu lambang kebangkitan. Masuk air itu rumah pasal 6, itu manusia lama hilang, keluar dari air manusia baru. Jadi itu sebuah komitmen kalau sudah terima Yesus. Makanya nggak ada artinya apa-apa sudah dibaptis tapi belum bertobat. Jadi saudara salah berkata kalau orang dibaptis itu tanda dia lahir baru. Salah. Bukan baptisan yang lahir baru. Iman dia kepada Yesus dia lahir baru dulu. Tanda dia lahir baru dia dibaptis, bukan airnya yang membuat dia lahir baru. Jadi penting nggak baptisan? Penting karena dia itu adalah perintah Yesus. Baptis berarti bukan maksudnya yang terpentingnya baptisan Roh Kudus itu. Iya, baptisan Roh Kudus itu, ini kita panjang kalau masuk situ. Ya, nanti itu pelajaran hematologi aja. Soalnya ada ini Pak, kasus di saya pelayanan itu ada satu orang dia mau ikut persekutuan tapi dia nggak mau ikut baptis. Nah, kalau ada orang sudah ikut persekutuan dan tidak mau dibaptis, saudara harus tanda tanya tentang iman dia. Saya nggak percaya orang sudah iman yang mantap memahami kasih karunia Allah dan dia tidak mau dibaptis. Kalau saudara memahami akan apa yang Yesus kerjakan, saudara rindu ingin dibaptis. Jadi kalau dia nggak mau dibaptis, padahal situasi dan lain sebagainya memungkinkan, kecuali nggak memungkinkan itu perlu hikmat. Saya pernah memenangkan 1 jiwa di Bandung sama saudara-saudara. Itu tidak ada orang Kristen di sana. Dia waktu itu SMA, lalu main ke gereja saya, kemudian saya injili bertobat. Orang tuanya masih semua keluarganya bahkan kampung itu semua masih Islam saudara. Nah sehingga dia waktu itu berkata, Pak saya mau dibaptis, saya mau baptis. Berita itu kedengaran, wah dia diancam mau dibunuh. Nah begitu perlu beriman, jangan dibaptis, dibina aja orang itu sampai nanti dia kuat. Nah kalau dia sudah dewasa, tamat SMA dan lain sebagainya, mungkin saudara bawa dia kemana baptis yang tidak membuat keluarganya tersanjung. Nah, itu perlu hikmat. Tapi kalau nggak ada alasan apa-apa,
kemudian dia nggak mau dibaptis, berarti dia belum sungguh-sungguh. Kurang serp. Iya, Dia bilang masih kurang serp. iya, Berarti berarti dia mau ikut terus Pak persekutuan. iya, belum mantap. Dia imannya belum mantap kalau itu. Kalau nggak ada tantangan apa segala macam, dia dibaptis. Tapi dia mengalami kejadian, dia bilang dia bersyukur. Iya. Karena Tuhan Yesus nolong dia. Makanya saya juga ada punya jemaat satu seperti itu. Sampai hari ini saudara-saudara belum mau dibaptis, datang gereja. Istrinya pengurus gereja. Rajin saudara. Tapi kalau saya datang baptis nanti dia lupa. Ya. Padahal dia udah dapat penglihatan melalui pengalaman dia. Tuhan Yesus ngomong sendiri sama dia, memanggil dia. Kalau dibaptis, ya waktu dia dengar itu dia kepingin. Tapi ketika dibimbing apa, goyang lagi. Berarti dia belum mantap. Nah, jadi tapi kalau nanti dia akhirnya mau dibaptis, itu pasti pertimbangannya luar biasa. Ada juga orang dibaptis, tapi gak sungguh-sungguh. Tapi yang dilakukan apa Pak? Dia ketika di persekutuan. Diajak terus, gak apa-apa, sampai dia kepada satu keputusan karena memahami kebenaran. Ya. Lanjut. Ini hubungan dengan yang tadi, baptisan. Maka orang yang membaptis tidak penting. Jangan lupa, yang membaptis tidak penting. Ya, makanya Paulus bersyukur dia tidak membantu banyak orang. Yang penting ialah dia yang ke dalamnya kita dibaptis. Kita satu dengan Kristus, jadi dengan Kristus. Paulus diutus untuk menginjili, bukan untuk membaptis. Ia memulai jemaat, membaptiskan beberapa orang, lalu hal baptisan menjadi urusan gereja. Itu pemimpin-pemimpin gereja, dia ngerti panggilannya. Jadi saudara kalau mau melayani dalam damai sejahtera, kita harus tahu panggilan kita. Jadi jangan saudara kaki, tapi saudara ingin jadi mata, nggak bisa, walaupun ada mata kaki. Betul. Nah, Paulus sadar dia penginjil, karena itu baptisan itu bukan yang nggak penting dia membaptis, tapi orang-orang tertentu. Karena itu bukan tugas dia, tapi pemimpin gereja yang ada dalam gereja lokal itu yang diserahkan ke sana. Ya, jadi kalau saudara melayani di desa-desa, lalu orang bertobat, saudara jangan baptiskan. Ada gereja di situ, sudah serahkan ke gereja itu membaptiskan. Gak boleh. Ya, kalau orang itu minta, Pak, saya dulu dibaptis. Gak bisa, kita harus kasih pengajar, kasih tahu baptisan itu harus gereja lokal. Karena nanti ada surat yang keluar, ada yang menandatangani. Kita penginjil yang ngeluarin kartu baptisan apa? Kalau mama gini Pak ya, kita menginjil di satu gereja. Terus menginjil gitu Pak ya. Terus ada orang yang minta dibaptis. Ya kan? Terus ya kita bisa mengeluarkan surat baptisan dari gereja di mana kita melayani juga gitu. Tapi bisa. gak bisa, karena itu gak etis. Sudah datang ke situ menjadi tamu yang menjadi, ada orang di situ harus serahkan ke gereja itu demi persatuan. Lalu diserahkan. Jangankan yang model seperti itu. Saya sering khotbah, ya, memang paling enak jadi penginjil, karena selalu dikagumi. Karena satu khotbah bisa keliling-keliling, tapi jadi gembala, waduh, banyak diomongin, karena kan dilihat di kelemahannya. Nah, kalau kita khotbah di gereja-gereja lain, itu banyak orang yang ingin konseling itu. Nah, saudara harus jaga perasaan gembala. Walaupun saudara tulus mengonseling dia dan sebagainya, saudara perlu aturan lain. Ngomong sama gembalanya, Pak, bagaimana dengan orang ini? Nah, kalau bisa, saudara serahkan pada gembala. Begitu saudara ngomong, doakan, biar Pak gembala. Nah, memang ada kasus-kasus tertentu, orang nggak bisa sharing dengan gembalanya. Nah, tetapi saudara harus punya hikmat dalam menangani orang itu. Nah, jangan kita jadi musuhan dengan gembalanya, karena dia nggak cocok dengan gembalanya, sharing dengan kita, lalu dia jelek-jelekan gembalanya, lalu saudara sebagai hamba Tuhan berkata, memang benar, gembala benar. Ikut saya saja. Saudara banyak orang nggak jaga hamba Tuhan. Kalau kita melayani ada hamba Tuhan dijelekan, saudara harus menghantam orang itu yang menjelek-jelekan hamba Tuhan. Nanti jelek-jelekan dianya saudara catat, baru ketemu dengan orangnya. Nah, karena saudara mengasihi, saudara ngomong dengan orang itu. Tapi kalau di hadapan jemaat, kita harus menjaga. Iya, supaya hamba Tuhan itu kalau berkhotbah dan sebagainya didengar oleh orang. Karena bahaya kalau orang sudah tak senang dengan seseorang,
Dia mau khotbah bagaimanapun saudara, pasti orang itu gak diberkati. Karena itu saudara jangan sekali-sekali itu membuat hamba Tuhan tidak didengar oleh jemaatnya, walaupun hamba Tuhan itu punya kelemahan, supaya dia tetap dipakai oleh Tuhan. Ada sukacita? Banyak saudara saya pergi gereja-gereja, jemaat, wah, gembala saya brengsek. Brengsek gimana? Dia mulai cerita ke brengsekannya. Saya bilang, ya toh, kamu gali dulu dia di situ kapan dan lain sebagainya. Kita prinsipnya jaga hamba Tuhan. Nah, baru nanti kita ngomong sama hamba Tuhan. Nah, supaya ada evaluasi kalau itu memungkinkan. Karena ada juga hamba Tuhan yang tidak bisa ditegur, itu juga masalah. Banyak nasihat, banyak penasehat itu negara makmur. Jadi setiap kita harus dengar nasihat. Ketika orang jadi satu pemimpin yang sifatnya saudara-saudara yang paling tinggi, lalu tidak ada orang lagi yang bisa negur dia, itu satu hal yang tinggal tunggu waktunya pemimpin itu jatuh. Siapapun saudara-saudara, kalau saudara menjadi pemimpin yang luar biasa, saudara harus cari orang yang bisa menegur saudara, yang bisa menasihati saudara. Banyak di sekeliling saya saudara-saudara, saya ngomong di pengurus gereja, saya bilang kalau ada apa-apa semua ya, nah, saudara bisa. Cuma ada etikanya, cara menegur pemimpin, cara menegur si A dengan si B beda. Itu namanya hikmat. Nah, tetapi poinnya adalah tidak ada pemimpin yang tidak memerlukan orang di sekitarnya yang menasihati dia. Saudara juga nggak akan menjadi pemimpin besar kalau saudara melupakan pemimpin sebelum saudara. Saudara harus menghargai senioritas seperti Daud. Sejelek-jeleknya Saul dia hargai, bukan karena Saulnya, tapi karena urapan Tuhan. Jadi sejelek-jeleknya orang itu menurut saudara jangan lupa, ya? Ada Tuhan di balik itu semua. Ada sukacita. Amin. Ya. Oke, sedikit lagi kita akhiri. Injil dan orang cendekiawan. Ya, minggu depan kita akan bahas ini. Ini penting berhubungan dengan ada kebodohan Injil. Apa yang dimaksud kebodohan Injil? Nah, saudara jangan lupa di sini adalah latar belakang jemaat di Korintus adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat, orang-orang pintar. Banyak ahli-ahli filsafat dari yang Yunani di sana, yang namanya Socrates, Plato, Aristoteles. Ya loh, itu semua saudara-saudara filsuf-filsuf, orang-orang pintar yang sulit menerima Injil. Kenapa? Karena Injil bagi mereka kebodohan. Ini dibahas oleh Paulus, kebodohan Injil. Ada 3 kebodohan Injil minggu depan kita pelajari. Pertama, kebodohan dari beritanya, ya. Lalu yang kedua, kebodohan penerima beritanya. Yang ketiga, kebodohan pemberitanya. Ya, nanti minggu depan. Setelah itu, secara seimbang dia membahas tentang hikmat Injil. Nah, nanti saudara bisa lihat bagaimana Injil bisa dianggap sebuah kebodohan. Kapan Injil dianggap sebagai sebuah kebodohan? Kalau saudara baca ayat itu, nanti saudara akan ngerti. Nah, minggu depan kita akan bahas apa sih artinya Injil kebodohan. Lalu nanti Injil itu adalah hikmat ilahi. Nah, nanti kita akan bahas ini ya minggu depan. Hari ini kita akhiri supaya tidak ada perpecahan di antara kita. Iya, karena kalau saya lanjutkan ada perpecahan. Golongan contoh. Golongan